Kalau Oh, dia di bukan sini. infeksi tapi hormonal. Kalau hormonal yang salah hormonnya dibaikin. Apakah disuntik prostaglandin, apakah biar- cukup dirokok terus dipencet, Biar bagus. biar Om. cukup dipencet kadang-kadang udah Bisa. sembuh, bisa. Apakah dikasih hormon, apakah iya. kalau infeksi ya kasih antibiotik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Ini Om Tasno sudah datang. Apa kabar Om? Baik, sip. Penting sehat. Penting sehat. Moga-moga yang menonton YouTube kita juga sehat Om. Sehat. Rezekinya banyak terus. Banyak barokah. Oke. Katanya ada banyak pertanyaan Om Tasno. Ada beberapa pertanyaan ya cukupan lah, lumayan ini. Coba bisa dibaca Om Tasno. Ya, untuk pertama kali pertanyaan dari SJ Channel. Waduh, sapi saya katanya gejala PMK. Oke. Nah, dan sapi itu hamilnya 5 bulan. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan biar virus itu tidak berkembang atau melukai sapi? Pertanyaan selanjutnya dari Rambu Gondrong. Waduh, Rambu seram. Gondrong, Ah, Rambu Gondrong. Dok, mohon sarannya, apakah sapi bunting boleh disuntik Wormectin? Oke, Wormectin. Ada lagi. Nah, ini bersambung nih dari Wajis Nista. Oh, Kalau udah suntik Wormectin, terus suntik antibiotik gak apa-apa ya, Dok? oke. Gini, dari Saipul Dila. Saipul Dila. Dok, mau tanya, sapi betina saya keluarin nanah dari kelaminnya. Oh, Dan udah 4 bulan lamanya, udah diobati juga 4 kali sama mantri. Antri. Iya. Nah, terus ini, tapi tetap belum sembuh juga. Oke. Udah 1 tahun lebih, Dok, gak birahi. Kira-kira gimana ya, Dok? Oke. Mohon solusinya. Oke, lanjut Om Tasno. Nah, ini dari Rosid Rosid. Sapi habis keguguran ngeluarin lendir campur kayak nanah. Itu bahaya apa tidak, Dok? Oke. Oke, Om Tasno kita usah jawab ya. Nomor 1 tadi apa Om Tasno? Nomor 1 tadi katanya gejala PMK dan hamil 5 Oh, bulan. biar PMK-nya tidak Biar menyebar. penyakitnya tidak menyebar atau melukai sapinya. Oke, gitu. siap. Mohon. Jadi ini penyakit PMK ya Om Tasno ya. Mm-mm, Jadi kalau bunting kena penyakit PMK mm-mm. itu ya diobati PMK-nya, nggak apa-apa. Ya, tidak, PMK-nya tidak berpengaruh kepada buntingnya. Kan PMK itu luas kan ya. Mulut dan kuku Ya, ya. dalam Om Tasno, Dalamnya dalam mulutnya ya sama kukunya bisa gangren atau istilahnya apa ya? Kayak apa itu? Luka-luka gitu loh Om Tasno ya. Jadi kalau sapi kena PMK biar tidak melukai mungkin bedetnya ya maksudnya ya. Tidak melukai. Jadi gini, kalau PMK itu kan biasanya hanya diberi vaksin Om Tasno sebelum sapinya kena penyakit. Oh, divaksin dulu ya. Nah, sebelum kena Pencegah. penyakit untuk mencegah. Cuma kalau sudah terlanjur kena PMK, nah itu ya hanya diobatin induknya itu dengan obat-obat yang sudah banyak pada diposting, kita juga sudah pernah posting itu. cara yang ngobati PMK. Ya. Bisa dikasih obat multitadin, terus kakinya dikasih obat luar, gitu aja. Nah. Jadi nanti dicegah penyakit, diobati penyakit PMK-nya, terus dikasih biosecurity dalam kandangnya itu Om Tasno. Ya. Disemprot, Biar steril ya. ya steril, terus orang yang
nggak boleh keluar masuk kandang lihat sapinya. Ya, tidak boleh sembarangan orang lihat. Kita juga jangan sembarangan lihat sapinya orang. Kak penasaran sapinya orang kenapa PMK kayak apa, malah nanti bawa penyakit. Nggak usah ke kandangnya orang, nggak usah ke pasar dulu. Nah, biar penyakit PMK-nya tidak banyak terjadi di kandang kita, gitu mestinya. Jadi hanya biosecurity dan pengobatan simptomatis atau gejalanya. Nah, nanti kalau sudah sembuh beneran lapor ke dinas peternakan bisa divaksin apa tidak, nanti tergantung dokter-dokter di dinas peternakan kalau sudah sembuh. Oh iya. Terus pertanyaan kedua, Wormectin ya? Sapi puting disuntik Wormectin boleh tidak? Wormectin itu isinya kalau tidak salah ivermectin, Om Tasno. Nah, itu obat cacing. Nah, obat cacing itu boleh diberikan asal betinanya sapi buntingnya itu sudah bunting lebih dari 45 hari. 1,5 bulan. Nah, jadi 2 bulan aman disuntik. Dikasih obat cacing apapun itu. Tidak apa-apa, tidak ngaruh gitu. Tidak ngaruh terhadap pedetnya, jangan-jangan disuntik itu keguguran gitu takutnya gitu. Takutnya itu kalau baru 1 bulan atau lebih dikit kan masih rentan gitu ya. Gitu, tidak hanya Wormectin. Sepak temennya aja bisa keguguran. Gitu. Nomor 2, apakah setelah disuntik sapi bunting suntik Wormectin disuntik antibiotik boleh? Boleh. Jadi sapi bunting, kucing bunting, domba bunting, kambing bunting dikasih antibiotik nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kalau untuk sapi asal lebih dari 1,5 bulan. Nah, jadi itu kan ada ketakutan gini. Kalau orang kasus orang itu dikasih suntik oksitetrasiklin, nanti takutnya anaknya itu giginya tidak kuning, tidak putih tapi kuning. Dari dalamnya udah kuning, nanti tidak menarik gitu loh, Om Tas. Kalau sapi nggak ada masalah. Ya, penting lemu, dagingnya banyak. Gitu. Penting dipelihara bisa gemuk, Mas ya. Dan sehat. Dan sehat ya. Pertanyaan ini sapi betina keluarin nanah dari kelaminnya. Oh, dari kelaminnya sudah setahun kok nggak birahi-birahi ya. Oh, jadi gini. Sapi ya yang keluar nanah nggak birahi itu kan mungkin ada kelainan ovulasi atau sel telurnya pada saat itu keluarnya dari kelaminnya. Nah, itu nanti ada kelainan, jadi bisa keluar nanah gitu loh. Jadi mungkin kemungkinan itu gini, harusnya dirogoh pakai pemeriksaan kebuntingan. Nah, diketahui di dalam ovariumnya itu ada masalah apa, ada kista atau ada masalah apa. Gitu. Jadi harusnya diketahui dulu. Ya, itu nanah itu akibat itu memang dari uterusnya apa dari ovariumnya. Ovariumnya yang mengeluarkan telur tuh. Nah, kalau uterus itu hanya yang jalannya telur itu tadi. Kelaminnya itu. Kan ini di sini ada vulva, ada vagina, ada cervix. Ada uterus baru ovarium. Nah, itu yang masalah di mana harusnya diperiksa dulu, diketahui dulu. Kalau waton suntik ya nggak sembuh. Jadi setelah kesalahan atau yang kurang beres di mana? Nah, kalau dia bukan infeksi tapi hormonal. Kalau hormonal yang salah hormonnya dibaikin. Apakah disuntik prostaglandin? Apakah cukup dirogoh terus dipencet? Biar bagus. Biar cukup dipencet kadang-kadang udah sembuh. Bisa. Apakah dikasih hormon? Apakah kalau infeksi ya kasih antibiotik yang cocok, yang bisa masuk ke uterus apa ovarium gitu. Tinggal dipilih antibiotiknya yang cocok. Jadi tidak asal disuntik saja. Ya. Gitu. Hanya cari dokter, jangan cari mantri. Kalau itu tarafnya harus dokter. Diagnosanya harus komprehensif banyak gitu. Itu untuk jawaban yang keempat ya, yang kelima ini coba. Ini sapi habis keguguran ngeluarin lendir campur kayak nanah ya. Itu bahaya atau tidak? Ya memang ya harus dipastikan itu nanah bukan. Baunya ya karena kan baunya kan kelihatan. Kalau nanah kan kental, kekuningan apa keputihan, baunya kayak apa kan. Kalau memang berbau itu memang bahaya. Jadi gini Om Tarso, penyakit reproduksi itu kan ada yang menimbulkan keguguran, sapi gugur. Itu kan bisa karena bakteri Om Tasno, keguguran itu. Oh, bisa fisik juga, ketendang temennya kan. Jatuh keinjek juga bisa keguguran fisik ya. Kemudian kimia juga bisa Om Tasno. Mungkin keracunan juga bisa, kontraksi bisa ya kan. Nah, biologis
virus, ada penyakit IBR, infeksi bovine rhinotracheitis bisa menyebabkan keguguran. Bovine diare bisa menyebabkan keguguran. Virus itu. Nah, ada banyak dari virus itu. Kemudian ada bakteri ada brucellosis. Ada Campylobacter fetus. Jadi gitu Om Tasno, kalau penyakitnya hormon diobati hormonal. Kalau infeksi diinfeksinya. Infeksi itu karena bakteri atau protozoa. Nah, obatnya tergantung dari penyebabnya itu tadi. Kalau kena bakteri yang bisa untuk membunuh bakterinya. Nah, tapi yang pasti yang jelas kebanyakan ya, ini kan banyak penyakit. Kebanyakan penyakit itu menular. Ya, menularnya biasanya langsung kontak langsung. Jadi tadi itu kan nanah itu. Nanah itu. Iya. Nah, dibawa lalat nemplek ke vagina, vulva, betina yang lain bisa. Larvanya nanti berkembang di situ. Nah, penyakitnya itu bisa di situ. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi leleran kalau memang guguran, cairan keguguran itu berbahaya. Ya, jadi kalau punya sapi keguguran, cepat-cepat dibersihkan, dikubur. Nah, terus yang berceceran di lantainya tadi cepat-cepat disemprot. Segera dibersihkan. Jangan sampai lalat dan segala macam bisa menyebarkan kemana-mana. Iya, lewat mencos ini kesana bawa. Kemudian dokternya yang menangani atau orangnya yang menangani. Ya juga bisa. Demok sapi yang lain, nah itu bisa namanya kontak langsung. Itu bisa juga. Iya. Bisa dimengerti itu. Sudah bisa jawab yang Tasno? Bisa. Oke, kita tutup Tasno ya. Oke. Ya. Baik. Teman-teman, semoga ini bisa membantu bagi subscriber, viewer, komentator dan likers. Sip. Diucapkan terima kasih ya. Nah, semoga selalu sehat, rezeki selalu lancar mengalir deras, dan semoga peternakannya tambah maju. Sip.